bersama-sama. Saya boleh minta Ibu Tri ya untuk membuka dalam doa. Silakan Bu Tri untuk di-unmute. Baik. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, buat kami semua hari demi hari Tuhan. Engkau selalu setia, memberkati juga kami Bapa. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesehatan Tuhan, dan kekuatan kami Tuhan untuk bisa kami berkumpul di dalam Zoom meeting ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, guna juga belajar firman-Mu Tuhan, dan kami akan saling men-sharingkannya nanti ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, Kau berkati acara ini ya Bapa, Kau berikan sesuatu keperluan kami Tuhan, baik adanya lancar Tuhan, termasuk internet Tuhan, termasuk apapun itu yang mendukung acara Zoom meeting ini Tuhan. Kami percaya Bapa, kasih-Mu sempurna bagi kami Tuhan, mujizat-Mu nyata bagi kami. Berkati juga Tuhan para hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam GIC pada malam hari ini Tuhan. Lawat kami juga Tuhan, jamah kami ya Bapa, berikanlah kami pemikiran, kebijaksanaan Tuhan, agar kami bisa mengerti Tuhan, dan dapat menerima firman-Mu nanti yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan, dan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya kami serahkan acara ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ya Bapa. Engkau selalu menyertai kami dan melindungi acara ini Tuhan. Sehingga Tuhan, acara ini bermanfaat bagi kami Tuhan, dan dapat menambahkan pengetahuan kami dan menumbuhkan iman percaya kami Tuhan terhadap Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Tri. Kita sama-sama akan menaikkan satu pujian. Nanti dibawakan oleh Cisanti. Saya akan memute semuanya ya. Oke. Selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau
Engkau Tuhan bagian yang terbaik di dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu yang tidak pernah habisnya dalam kehidupan kami. Bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Oke, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Kita sama-sama akan menyiapkan hati kita untuk sharing firman Tuhan. Saya bisa berikan waktunya untuk Ci Lucy Jenny. Silakan, Ci. Sudah di-unmute, Ci? Oke. Oke. Sebelum kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk melayani Engkau. Kami boleh kesempatan lagi untuk bertemu muka dengan muka walaupun lewat online Tuhan. Kami percaya ini suatu hal yang luar biasa yang kami terima di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Saatnya kami akan mempelajari kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau pakai kami semua, urati kami semua, biar kami lebih mengerti tentang maksud dan tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mulai untuk sama-sama belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali. Terima kasih juga untuk kesempatan malam hari ini untuk mempercayakan kepada saya, bukan saya lebih bisa atau saya lebih pintar atau lain sebagainya. Tapi malam hari ini biarlah sama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk yang pertama, belajar firman Tuhan kita malam hari ini dimulai dengan quotes yang baik dari seorang astronot Neil Armstrong. I believe every human has a finite number of habits. I don't intend to waste any of mine. Ini sebuah kata-kata dari seorang astronot Neil Armstrong. Dia berkata bahwa saya percaya setiap manusia memiliki jumlah detak jantung yang pasti. Saya tidak berencana untuk membuang percuma milik saya. Atau saya ada baca lagi terjemahan yang lain. Saya percaya setiap manusia memiliki jumlah detak jantung yang terbatas. Aku tidak bermaksud menyanyiakan milik saya atau tidak bermaksud untuk membuang milik saya. Menurut dia, hidup ini kata-kata dia ya, hidup ini terlalu singkat untuk hanya berfokus pada apa yang membuat kita bahagia. Sudah banyak yang hidupnya dibuat bahagia dengan hancurnya orang lain. Itu hal yang tidak baik. Oke, lanjut.
Keputusan paling egois yang dapat kita buat adalah selalu mencintai karena itu memberikan hasil terbaik bagi kita. Saat kita mencintai terlepas dari bagaimana yang kita perlakukan, atau saat kita mencintai terlepas dari bagaimana kita diberlakukan, kita menghargai setiap detak jantung yang diberikan kepada kita. Itu kata dia. Kepositifan seperti halnya kenegatifan, itu sama-sama menular. Apa yang harus kita sebarkan itu tergantung dari pribadi kita. Kata dia lagi, kita tidak perlu terbang ke bulan untuk membuat dampak yang besar buat orang lain, kita hanya perlu membulurkan tangan kita untuk membantu orang lain. Itu kata-kata dari Neil Armstrong. Malam hari ini kita akan membahas atau sama-sama belajar firman Tuhan. Yang pertama tentang efektivitas versus aktivitas. Setiap hari semua orang dalam kondisi ideal atau dalam kondisi normal pastinya bisa berbicara. Tapi apakah isi pembicaraannya itu berkualitas atau tidak, itu tergantung dari kita. Karena kebanyakan sekarang nih orang kebanyakan berbicara itu atau ada istilah kata mulutmu adalah harimaumu. Kita kebanyakan yang sering banyak ngomong itu adalah perempuan ya. Perempuan itu apa saja yang di otaknya itu langsung dikeluarin, nggak disaring, apapun itu gitu. Tapi terkadang omongan kita itu memakan diri kita sendiri gitu loh. Jadi mulai sekarang saya pun belajar bahwa ketika saya mengeluarkan kata-kata itu benar-benar sudah disaring atau benar-benar sudah pantas untuk dikeluarkan. Karena kalau kita berbicara banyak dengan hal-hal yang tidak sesuai itu juga percuma. Hanya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik itu juga salah satu kata-kata yang berkualitas gitu. Mulai saat ini saya juga belajar bahwa ketika saya mulai untuk berbicara kepada lawan jenis saya harus mempertimbangkan omongan saya ini sesuai nggak dengan apa yang saya omongin atau sesuai dengan apa yang saya bahas atau perkataan saya ini berkualitas apa enggak gitu loh. Yang kedua, apa kita sudah memberi dampak yang benar atau tidak dengan sikap atau perilaku kita setiap hari. Tadi lewat kata-kata, lewat mulut kita, tapi sekarang yang kedua itu apakah kita sudah memberikan dampak yang benar atau tidak dengan sikap. Itu berbicara tentang sikap dan perilaku kita setiap hari. Seperti sharing firman Tuhan kita minggu lalu, cara kita untuk melayani orang atau cara untuk kita menunjukkan atau kita bersaksi itu tidak sekedar dengan hanya berbicara atau kita harus keluarkan jurus Alkitab Wahyu dari Kejadian sampai Wahyu, tidak. Tapi yang pertama adalah hal yang paling simple itu adalah dengan sikap dan perilaku kita setiap hari, ya kan? Dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, orang itu melihat kita dampaknya itu apa, berdampak baik buat dia atau berdampak buruk buat mereka gitu. Karena kan untuk menjadi kesaksian hidup kita sehari-hari adalah hidup kita sendiri gitu loh. Ketika kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah mengenal firman Tuhan, kita sudah tahu tentang firman Tuhan, jadi kita pun firman Tuhan itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan itu berarti harus sesuai dengan jalur-jalur kebenaran firman Tuhan. Dan itu pun yang orang yang sudah ada firman Tuhan dalam kehidupannya itu nggak usah terlalu dibuat-buat, nggak usah terlalu disetting. Dengan sendirinya akan mengeluarkan apa yang sudah kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sebabnya berguna untuk kita selalu mempelajari kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, sudahkah kita berubah untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dan perubahan tersebut terlihat orang lain, dirasakan oleh orang lain, dan mengajak orang lain untuk menjadi lebih baik? Tidak. Sudahkah kita menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu? Dan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu sudah dirasakan oleh orang lain atau hanya diri kita sendiri yang merasakannya gitu. Sebaiknya jika kita sudah berubah, otomatis itu akan menjadi pelakuan di dalam kehidupan sehari-hari dan orang pun akan melihat sikap baik yang sudah kita rubah di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, berapa persen dalam sehari kita gunakan untuk membaca, mendengar, atau membahas hal yang tidak penting daripada hal yang justru penting dan mendesak? Contoh, sosial media, e-commerce, seperti Tokped atau Bibli dan selanjutnya. Next.
ini adalah gambaran atau daily time spent with media, atau kita bisa melihat di sini. Saya juga kurang mengerti ya dengan hal ini, teknologi begini saya juga kurang mengerti sebenarnya, tapi di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah jumlah rata-rata yang dihabiskan orang keseharian gitu. Ada di situ 6 jam 58 menit itu penggunaan internet, entah itu penggunaan internet seperti apa. Tapi adakah di dalam sini kita, maksudnya kita ada waktu untuk melakukan hal-hal yang baik? Karena sepertinya akhir-akhir ini yang kita lakuin itu banyak hal yang tidak bermanfaat buat orang lain gitu. Oleh sebab itu malam hari ini mari kita coba merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan, hal baik yang sudah kita lakukan yang berdampak baik buat orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Next. Marturia. Aktivitas orang percaya yaitu dengan memberitakan iman dan mengajak orang lain untuk percaya kepada Kristus melalui sikap, teladan perilaku, konten bicara yang menunjukkan perubahan hidup orang tersebut sudah bergerak menuju kebenaran dan lantas diikuti langkahnya. Saya baca di kamus besar atau saya baca di saya Google itu marturia itu artinya adalah salah satu istilah yang dipakai gereja dalam melakukan aktivitas iman, tugas panggilan gereja atau kesaksian iman. Ini berbicara tentang aktivitas orang yang percaya, di mana kita memberitakan iman, mengajak orang lain untuk percaya kepada Kristus. Jangan kita mengajak orang yang sudah percaya kepada Kristus berpindah tempat, itu beda. Ini ceritanya aktivitas orang percaya itu yang mengajak, memberitakan iman, mengajak orang lain untuk percaya kepada Kristus. Ya, tanda kutip, yang belum percaya kepada Kristus. Sikap, teladan, perilaku, atau konten bicara kita itu pun harus menunjukkan perubahan hidup. Ya, seperti saya bilang tadi bahwa ketika kita di dalam Tuhan, kita sudah mengerti firman Tuhan, kita mengerti agama, dan kita mengerti apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita mampu untuk bersikap. Sikap kita itu menjadi teladan, entah itu dengan konten bicara kita. Itu hal yang kecil aja ya, konten bicara kita aja. Kita menunjukkan bahwa kita sudah ada perubahan hidup sejak kita mengikut Tuhan. Orang tersebut sudah bergerak menuju kebenaran dan lantas diikutinya dengan langkah-langkah yang ada. Itu yang sudah saya katakan. Saya gimana ya? Kadang-kadang kita melihat orang yang sudah kenal Tuhan, kita aktivitas gini, disclaimer ya, saya bukan menjelekkan orang lain atau saya bukan menjelekkan komunitas orang lain, tidak. Ini terjadi di dalam kehidupan saya sendiri gitu loh. Saya pernah bergabung dengan orang yang katanya mengerti firman Tuhan, orang yang ahli Alkitab, dan orang yang sudah terbelajar dan udah sering mungkin di dalam pelayanan, udah sering lalang melintang di dalam pelayanan gitu, oke. Tapi ketika saya melihat, saya ikut gitu loh, saya ikut gini loh, di dalam perkumpulan saya itu, sekali lagi ya, saya nggak ngomongin orang, tapi saya ngomongin diri saya sendiri gitu. Ini merupakan kesaksian saya juga bahwa saya ikut di dalam perkumpulan itu gitu loh. Maksudnya di aktivitas kita punya aktivitas, kita suka gereja, kita ibadah seperti biasa, kita baca firman, kita berdoa seperti biasa. Tapi gini loh, saya berasa bahwa di perkumpulan saya ini adalah perkumpulan orang-orang yang sakit hati gitu loh, orang yang merasa tersakiti gitu loh. Jadi gini loh, saya nggak mengatakan bahwa orang yang tersakiti tidak boleh punya teman untuk curhat, boleh gitu loh kan. Tapi ini merupakan satu perkumpulan untuk beribadah gitu loh. Jadi ya perkumpulan orang percaya. Jadi gini, kita ibadah seperti biasa, nyanyi, menyembah, muji Tuhan. Tapi setelah selesai ibadah, mulailah kita ngomong,
gimana tuh itu gitu ya. Jadi saya merasa itu bahwa itu bukan perkumpulan yang sehat, tapi sebenarnya pertama saya nyaman gitu loh, karena gini loh, saya curhat, saya ada jawaban, terus apa yang mengganjal di hati saya selalu, masa ada jadi kayak bukan pemulihan sih ya, jadi kayak oh terbalutkan gitu aja. Jadi kita jadi kembali apa sih? Kembali jadi kayak gimana ya? Jadi hati kita dari jadi sakit jadi nggak sakit gitu intinya lah ya kan. Tapi setelah kesini-sini jadi mulai setelah ibadah itu jadi bukan jadi perkumpulan itu yang sehat, bukan perkumpulan yang menunjukkan bahwa kita orang yang kenal Tuhan, kita mulai menunjukkan bukan kita orang yang tahu firman gitu, malah saling menjatuhkan sama lain. Jadi misalkan ini, oh tuh gereja ini tuh, oh dia kan begini begini begini, oh dia begini gini dulu, saya pernah di sana dia begini begini gini. Jadi uh, saya sama suami saya bilang, wah kayaknya kita harus cabut dari sini gitu, karena ini udah nggak sehat. Kalau kita tetap di sini kita nggak akan maju gitu loh. Jadi itu menunjukkan bahwa jangan tertipu dengan satu persekutuan yang benar-benar kayak mengutamakan Tuhan, persekutuan yang aktivitasnya seakan-akan ada Tuhan di situ, tapi hidup kita itu nggak menunjukkan bahwa kita tahu firman gitu. Kita tahu firman tapi kita tidak melakukannya. Ini pengalaman saya, bukan menjelekkan orang lain ya gitu. Jadi sebenarnya yang saya baca sini bahwa aktivitas orang percaya itu kita harus memberitakan firman, kita harus memberitakan firman. Nggak usah lah terlalu banyak kita harus tahu firman. Kita harus gini, Yesus jalan kebenaran kehidupan. Misalkan kalau kamu nggak dengan Tuhan Yesus, bahwa kamu bakalan tersesat, tidak. Dengan hidup kita saja, dengan cara gaya hidup kita saja, mungkin kita sudah membuat orang itu mengenal Tuhan itu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa sikap dalam perilaku atau cara bicara kita atau hidup kita atau apapun kita itu, kita harus menunjukkan bahwa kita benar-benar mengenal Tuhan dan kita pantas untuk melayani Tuhan. Next. Oke, yang diharapkan kita baca Efesus 4 ayat 13. Saya bacakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Next. Oke, selanjutnya tanggung jawab. Tanggung jawab kita tidak hanya kepada pimpinan kita di bumi saja, tapi juga kepada Dia yang di surga. Tanggung jawab kita tidak untuk sekedar ada di dunia saja, tapi untuk hidup berdampak bagi orang lain. Tanggung jawab kita untuk mencapai tingkat kedewasaan, kualitas, dan pertumbuhan kuantitas umur otomatis menjadi tua setiap hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sebenarnya ini pun diharapkan oleh orang terdekat kita, ortu, pasangan, anak, sahabat, dan rekan kerja. Berbicara tanggung jawab, kita udah sama-sama dewasa, kita tahu apa arti kata tanggung jawab. Tapi ketika kita mau bertanggung jawab kepada pemimpin yang ada di bumi itu, berbicara tentang pemimpin-pemimpin kita, pemimpin entah itu pemimpin di kantor, pemimpin di gereja, dan pemimpin yang lain-lain, pemimpin organisasi, kita punya tanggung jawab apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah yang sudah menjadi hal yang dibebankan kepada kita, yang harus menjadi tanggung jawab kepada kita harus bertanggung jawab dari hal kecil hingga hal yang besar. Kadang-kadang kalau berbicara tanggung jawab ini suka gimana ya? Contoh saya di kantor ya. Kalau ada hal begini, kita dikasih tanggung jawab yang kecil, dikasih tanggung jawab yang besar. Kadang-kadang orang yang dikasih tanggung jawab yang kecil ini merasa kayak gimana ya? Jadi kayak merasa, kok saya dikasih tanggung jawab hanya begini saja. Saya mau tanggung jawab saya yang lebih besar lagi loh. Tapi sebenarnya tidak. Tanggung jawab yang kecil aja kita nggak lakuin, apalagi kita melakukan tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu bahwa tanggung jawab yang kecil itu pun harus kita kerjain.
supaya kita bisa mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Yang kedua, tanggung jawab kita untuk sekedar ada di dunia saja, tapi untuk hidup. Oke. Tanggung jawab kita memang kita ada di dunia ini untuk satu tujuan yang mulia yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Jadi kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar kita hidup, kita ada, kita bergereja, kita pulang, dan kita bersosialisasi dan lain-lain. Tapi hidup itu kita ada di dunia ini, kita menjadi terang, kita hidup untuk berdampak bagi orang lain. Yang ketiga, tanggung jawab untuk mencapai tingkat kedewasaan, kualitas, dan pertumbuhan kuantitas umur, otomatis menjadi tua setiap hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu menjadi pilihan kita. Menjadi dewasa itu harus dari diri kita sendiri. Dan sebenarnya ini pun diharapkan oleh orang terdekat kita, orang tua, pasangan, sahabat, dan rekan kerja. Tentunya itu menjadi sesuatu yang diharapkan oleh semua orang lain, bahwa ketika kita lebih tua, kita juga harus menjadi lebih dewasa di dalam pemikiran, menjadi tua di dalam umur, kita menjadi dewasa di dalam segala hal, sehingga apapun yang datang dalam kehidupan kita, ketika kita dewasa, kita akan menunjukkan kita dewasa bahwa kita sudah benar-benar orang dewasa sama anak-anak itu berbeda. Anak kecil itu ketika dia ada masalah, dia akan lari dari masalah. Tapi orang dewasa ketika ada masalah, dia akan menghadapi masalah itu, dia merasa bahwa masalah itu merupakan satu hal yang membuat dia akan lebih maju di dalam kehidupannya. Next. Setelah itu, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Next. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk menjadi versi terbaik dari hidup kita di dalam Tuhan, dalam hal apapun yang kita kerjakan, dan mulailah kita memberitakan kebaikan Tuhan dan kerajaannya melalui teladan kehidupan kita. Selamat menjadi saksi Kristus. Oke. Di akhir dari sharing atau pembelajaran firman Tuhan kita malam hari ini, mulailah kita menjadi saksi, mulailah kita melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, walaupun hal itu kecil, tapi hal itu bermanfaat buat diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Itu saja yang menjadi sharing firman Tuhan saya malam hari ini. Maaf kalau ada salah-salah kata, dan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Oke, thank you. Saya kembalikan ke Oke, thank you Ci Lucy Jen. Ya, berikan tepuk tangan virtual ya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk sharingnya hari ini. Saya menggantikan Pastor Charlton ya, yang kebetulan masih driving. Oke, kita akan sama-sama membuka sesi sharing ya. Setelah ini kita boleh berbagi kesaksian, mungkin ada yang mau ditanyakan, atau nanti ada pertanyaan juga dari saya ke masing-masing daripada kita. Bagi yang mau didoakan juga boleh, silahkan bisa menulis di kolom komentar, atau mungkin nanti bisa disampaikan pada saat sesi sharing. Oke, kita akan memulai acara sharing kita, namun sebelumnya mari sama-sama kita tutup doa dulu untuk kebenaran firman Tuhan yang barusan kita dengar. Bapak yang baik, terima kasih buat pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi sebuah rema di dalam kehidupan kami. Kami memaknai bahwa Tuhan memanggil kami menjadi saksi Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, sehingga bukan lagi kami yang hidup atas diri kami, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Biar kami boleh menjadi contoh teladan buat orang-orang sekeliling kami, menunjukkan sebuah perubahan ketika kami mengenal Kristus, ketika kami mengenal kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami, mengubahkan kami menjadi pribadi yang baru, pribadi yang diperbarui oleh Kristus sendiri, baik pikiran kami maupun setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih, dan kami akan memulai sesi sharing kami. Biarlah Tuhan mengurapi dan memakai setiap kami, supaya sesi sharing kami bisa bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih Bapak yang baik, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke.